rektor. Mas lihat kabar ya. Kemudian dari itu berarti ini yang virtual meeting untuk pekan lalu saya masukkan kemana ya? Baik, kita mulai aja ya. Kita kan nggak cuma bertujuh, udah 3 orang lumayan. Mas Arvin udah ada ya belum, Pak? Screen 1. Baik, kita masuk ke topik selanjutnya aja ya. Pekan lalu walaupun tidak dianggap oleh PBAEL, namun tetap saja kita anggap, atau saya anggap bahwa kita sudah kuliah gitu ya. Pekan lalu itu membahas diagram momen ya. Diagram momen lentur, diagram gaya lintang dan diagram momen ya. Nah, kita sekarang akan lebih masuk ke contoh ya, bukan contoh. Kalau di e-learningnya itu saya share modul, tapi itu sebenarnya modul jadi-jadian itu. Jadi saya kebetulan punya beberapa buku ya. Ada yang tulisannya pop-up. Ini yang satu lagi saya lupa nih tulisannya siapa ya. Itu saya tuker ya ininya, coba materinya. Jadi karena pekan lalu nggak oleh manajer PBAL nggak boleh kuliah. Padahal kan kita kuliah. Itu saya geser tuh jadinya. Ya, saya geser ke bawah ya, tadi kata Mas Tri pekan depan libur, jadi saya geser ke Mei berarti ya. Berarti tanggal ini sebenarnya malam ini posisinya kejepit ya. Malam ini kita lebih ke mikro ya. Mikro itu ininya apa yang terjadi di komponen tersebut. Loh, kok nggak mau?
Oke ya, yang pekan lalu saya geser ke bawah ini. Karena di sini harusnya tanggal merah nih ya. Pas hari Jumat kita itu hari tanggal merah. Jadi yang tadinya di sini ya, saya geser ke setelah ini ya. Setelah ini, berarti ini sementara ini kan di, oh ya bener ya, di sini nih, di 6 Mei berarti ya. 6 sampai 12 hari Jumatnya adalah tanggal berapa nih? Ya tanggal 6 ya bener ya. Baik, kita ke sini, ke torsi ya. Ini dulu kuliah kita kan gabungan nih ya. Dulu saya menyampaikan materi ini di mata kuliah Mekanika Kekuatan Material ya. Jadi mata kuliah ini sebenarnya semacam pita selekta gitu. Dan di pertemuan malam ini kita bahas kasus-kasusnya ya. Nah, pekan lalu, bukan pekan lalu, sewaktu topik bentuk ya, ilmu profil ya, ilmu profil dan bentuk itu saya udah sampaikan ini ya, pengaruh bentuk ya terhadap desain ya. Nah, sekarang kita cuplik sekilas, nanti kita bahas dalamnya ya. Jadi ini kasus-kasus pembebanan nih ya. Yang pertama tarik ya. Tarik, ini ada panah F-nya ya, berlawanan arah ya. Lalu bending ya. Bending berarti ditekan melintang nih ya. Ditekan melintang dari atas ke bawah ya, kalau di gambar ini ya. Kalau twisting ya, ini yang kita bahas malam ini nih. Twist itu puntir ya. Puntir atau torsi ya. Nah, itu ini diputar nih ya. Ya puntir kayak diperes gitu ya, kayak kita meres jemuran ya, namanya twist ya. Dan nanti ada satu lagi namanya kasus pembebanan buckling ya, atau sebenarnya ini tekan ya, cuma kasusnya sekarang kalau tekan kan nggak antisipasi melendut ya, ada lendutan. Selama ini kan belum diantisipasi adanya lendutan. Tapi kalau di buckling ini ya, ini nanti ada lendutan ya. Jadi dianggapnya profilnya itu panjang ya, profilnya itu panjang tapi profilnya cenderung kecil dibanding panjang ya, sehingga nanti pada saat dibebani ditekan akan ada resiko bengkok dalam arah memanjang gitu ya, dalam arah memanjang. Jadi bengkok ada macam-macam nih ya. Yang saya dimaksud buckling adalah yang awalnya seperti ini ya, ini benda ya. Lalu ada gaya gini. Ini reaksinya ya, reaksinya di sini ya. Copy. Loh, kok cuma satu? Kok gini ya?
Satu lagi dari atas ya, dari atas. Nah, gini ya. Gini. Nah, kalau benda seperti ini diberi mengalami ya, benda seperti ini mengalami gaya ini, maka nanti dia bisa berpotensi melendut ya. Ya, ini kalau saya gambar ini aja ya, draftnya aja. Kemungkinan dia akan belok. Oh, susah banget ya bikinnya. Ya pokoknya inilah apa, bisa melengkung ke kanan, bisa melengkung ke kiri, atau bikin menjadi huruf S ya. Bisa huruf C, bisa huruf apa, C terbalik ya, dan bisa huruf S ya, seperti itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan buckling ya. Nah, di semua profil ini ada kesamaan, yaitu luas penampang ya. Luas penampang ya. Ini dianggap sama dulu aja ya semua. Hanya bejal ya, bejal, lingkaran bejal. Nah, kalau di kasus bending atau momen bengkok ya, itu yang istilahnya dipakai adalah momen inersia ya. IXX ya, IXX. Nah, kalau di puntir dia ada momen inersia polar ya. Simbolnya, notasinya J ya. J. Nah, ini juga ada lagi ini sini momen inersia sama dengan ini ya. Baik. Ingat ya, ini kasus-kasus pembebanan. Lalu pengertian torsi ya. Ini sebenarnya Anda udah tahu semua nih ya. Torsi bisa beberapa pengertian ya. Ada momen ya, kalau momen itu berarti ada gaya dikali jarak ya. Ada couple ya, couple itu sepasang gaya besarnya sama tapi arahnya berlawanan ya. Nah, dia akan membentuk couple. Dan satu lagi puntiran ya. Twisting, bisa puntir, bisa twisting, bisa torsi ya. Nah, putaran ini kalau ada yang terus-menerus ya, kalau terus-menerus namanya nanti ada, kita pakai notasi N ya, N satuannya yang putaran per menit atau yang sering kita sebut RPM ya, RPM. Tapi nggak selalu menit ya, Anda bisa RPS, putaran per detik ya, tergantung apa yang diminta ya, mintanya apa. Tapi yang umum adalah RPM. RPM itu nulisnya ini apa, min pangkat min 1 ya harusnya ya. Tapi kan susah tuh kalau pangkat min 1 nulisnya, ketiknya ya. Maka ditulis RPM ya. Yang penting Anda tahu ini. Oke, sekarang apa akibat torsi ya? Sama tentu saja deformasi ya. Deformasi itu perubahan bentuk ya. Perubahan bentuk ini ada macam nih, torsional shear stress atau strain angle. Strain itu regangan ya, regangan. Angle of twist itu sudut puntir ya, sudut puntir ya. Dan ini ada tegak stres kan, tegangan nih, tegangan geser, shear itu geser ya, tegangan geser torsional ya, dan regangan puntir ya, regangan puntir atau sudut puntir ya, utama itu ya. Terus yang satu lagi adalah daya ya, daya bila bila poros ini ya digunakan sebagai shaft ya.
Jadi kalau di bahasa Inggris itu poros ada macam-macam ya. Kalau kita kan semua diterjemahkan sebagai poros kan. Nah, kalau di bahasa Inggris itu ada macam-macam ya. Coba ini saya cari ini dulu ya. File aslinya mana sih biar bisa saya tambahin nih. Oh ini ya torsi. Ya. Poros kalau di bahasa Inggris ini saya sekalian aja nunjukin ini ya, kamusnya ya. Bukan kamus sih, translator ya. Rod ya, rod, shaft, sama satu lagi apa ya? Lupa saya. Ya, ada satu lagi. Baik. Nah, deformasi pada poros gambarannya seperti ini. Ya. Ini kalau porosnya bulat ya. Kalau ya, porosnya lingkaran nih. Kadang ada juga poros yang kotak, ya. Bukan lingkaran gitu ya. Ini untuk menggambarkan aja ya. Nah, betapa kalau penampangnya kotak kan kelihatan ya. Ini kayaknya kalau kita bikin pagar juga ya, itu keindahan nih malah ya, disengaja dipuntir. Nah kalau yang lingkaran nggak kelihatan ya. Nah, tapi kalau dilihat strukturnya ya, struktur mikronya itu akan kelihatan. Baik. Ini ya. Ini semua ada rumusnya ya. Boleh dihafal, boleh tidak ya. Regangan, yang penting regangan berarti ini kan. Ini semua per ini ya, persatuan panjang nih. Ya, ini L ya. Terus dipuntir, maka dia akan ada ini, ada akan puntiran ya, puntiran ya. Oh, saya besarin aja ya, puntiran nih kelihatan nggak nih? Oke ya, ini maksimum itu kalau sampai 360 derajat ya katanya. Tapi ini ya belum tentu nih, setiap material belum tentu mampu dipuntir 180 derajat ya. Malah kayak mungkin kecuali itu ya, kecuali karet ya. Lalu tegangan ya, tegangan ada rumusnya, tau ya, tau. Oke, ini konstanta geser ya, nggak usah dihafal, nanti ada tabelnya ya. Lalu massa jenis, massa jenis apa bukan nih? Oh ini ya, regangan ya, regangan. Open. Ini slide-nya saya buat sebelum ada standar itu dari OMB ya. Jadi tahun 2006 ya saya buatnya. Jadi masih pakai coraknya ini, coraknya Open Office.
Baik, tegangan geser torsional ya. Tegangan geser akibat torsi. Nah, yang terjadi seperti ini ya. Ini diagram dari sudut ya, dari pusat sumbu ya, sumbu profil ya, keluar ya. Ini nilai gesernya, ini nilai apanya nih? Ini ya, arah diameter ya. Ini buku ini agak bingung ini ya. Jadi ini sebenarnya C ini dia arah radius ya, radius ya. Ini harusnya jangan pakai ini nih, tapi karena saya ngikutin buku ini, sebenarnya yang dimaksud dengan rho ini adalah radiusnya ya, radiusnya ya. Jadi kalau bacanya gimana? Bacanya ke ini, oh ini makin jauh dari pusat, ini makin membesar ya. Berarti ini maksimum kalau di diameter terluar kan? Di diameter terluarnya dia tulisnya C ya. Nah, kalau di titik-titik tertentu ya, misalnya di antara O sampai diameter luar di sini misalnya tanya. Nah, itu dia nulisnya ya, notasinya pakai rho ya. Harusnya sih jangan rho nih ya. Tapi R misalnya ya. Ya. Baik. Berarti rho yang di sini berarti R nih ya. Ingat ya, diingat-ingat nih. Ini sudut puntiran nih ya. Tegangan geser sama dengan radius dikali ini apa nih bacanya nih ya, dibagi L ya. Mungkin sambil lihat ininya ya, lihat modulnya ini saya ngasih dua penulis ya. Yang pertama Popov, tapi ini saya pakai sampulnya aja nih yang zaman sekarang ya. Dalamnya masih yang lama nih. Ya. Ya. Ini ya. Kok kecil. Dan satu lagi kayaknya sih Profesor Merriam nih yang ini. Sama-sama terjemahan ya. Saya malah lupa nih buku aslinya yang mana gitu. Nah nih ya, sama nih. Nah kalau di buku ini dia pakai radius nih ya, pakai radius. Tapi kalau ini buku Popov ini entah kenapa dia pakainya rho ya, pakainya rho. Nih ya, dia pakainya rho nih ya. Itulah sebabnya kenapa saya di slide saya itu nulisnya rho. Nah, di buku Popov pembahasan tentang puntiran itu ada 36 halaman ya. 36 halaman, jadi lebih lengkap ya. Sedangkan kalau di referensi kedua ini ya, kayak seperti sih buku Merriam nih. Ini separuhnya ya. Separuhnya nih. Ya, ada beberapa contoh-contoh di situ ya. Tapi saya belum pernah ngasih soal ya. Oh, apa? Basicnya dulu. Bukan basic, review ya, review dulu. Baik, kembali ke sini. Sudut
puntir di daerah elastis. Ya. Apa makna daerah elastis? Apa? Masih ingat? Ada di pertemuan ini nih. Pertemuan yang nih. Nah, nih sini nih. Review sifat material ya. Nih. Ya. Daerah elastis kan sini nih. Ya. Ya. Jadi di daerah elastis itu bila gayanya dihilangkan, torsinya dihilangkan, maka dia akan kembali ya. Oke. Lawan kata dari elastis adalah plastis ya. Plastis. Plastis sama plastik beda ya. Ini maksudnya. Kalau elastis itu melar gitu istilahnya, melar dan dia masih bisa kembali. Jadi di logam itu juga ada istilah melar ya. Nah kalau di daerah plastis dia udah gayanya dihilangkan, gayanya dilepas, torsinya dilepas, dia masih tetap terpelintir. Ya. Itu bedanya ya kalau di daerah plastis. Baik. Itu pengertian torsi. Ini ada beberapa mesin alat uji torsi. Ya. Itu juga saya mengingatkan kembali, ini kalau kesimpulan Profesor Asbi itu ya, ini pedoman aja ya. Tapi kalau nanti kalau misalnya Anda diminta membuktikan, mestinya bisa nih ya. Jadi kalau Anda kasusnya beban tekan, beban tarik ya, beban tarik, maka yang paling cocok itu ya, menurut analisa ya, itu adalah profil yang silinder pejal ya, kalau beban tarik. Ya. Nah kalau kasus bending ya, ya dua ujung ditumpu ya, tumpu terus diberi beban diantaranya ya, bending, bengkok ya, maka profil yang tercocok adalah yang seperti I ya, seperti huruf I ya. Lihat ya, lihat tumpuan sama arah gayanya nih. Nah untuk kasus puntir ya, twisting ya, torsi ya, itu yang direkomendasi adalah profil pipa ya, pipa. Jadi ada rongganya ya. Ini berdasarkan ini tadi kan, berdasarkan grafis ini tadi nih. Nih ya. Di sini kan 0 kan. Jadi kalau nggak ada beban di situ, kenapa harus diisi dengan material kan? Kan jadi berat materialnya kan. Makanya itulah sebabnya kenapa muncul ide profil berongga. Ya. Baik. Nah, kalau kita membahas tentang ketemu topik momen bengkok, momen pelintir ya, itu pasti ketemu ini nih ya. Momen inersia polar ya. Kalau kasus bengkok itu kita ketemunya hanya momen inersia ya. Tapi kalau twisting, puntir, itu ketemunya momen inersia polar. Nah ini jangan lupa nih ya. Momen inersia biasa kan hurufnya I ya, kayak simbol I. Nah kalau inersia polar tuh hurufnya J. Ya. J sama dengan, nah ini ada sumbu X sama sumbu Y ya, makanya di X kuadrat plus Y kuadrat ya. Kalau di
cari asal usulnya IX plus IY ya. Momen inersia arah X dan momen inersia arah Y. Ini lingkaran ya. Bukan lingkaran. Luas ya, luas. Ini ada ininya nih. Ada tabelnya nih. Anda nggak usah menghafal. Tapi bisa, kalaupun agak lupa, bisa dilacak. Baik, torsi itu dihindari apa dimanfaatkan sih? Ini kan pertanyaan gitu ya. Ya, kadang dihindari, tapi juga kadang malah sengaja ya, malah dimanfaatkan. Ya. Anda bisa cari tuh beberapa pikir ya. Salah satu kalau yang dimanfaatkan apa sih gitu ya. Atau yang kalau dihindari yang bagaimana ya. Nah, kalau di salah satu yang dimanfaatkan adalah poros untuk penggerak ya, atau poros transmisi ya, sengaja untuk memindahkan daya ya. Nah, kalau ketemu poros transmisi nanti ketemunya gini nih ya. Ini rumus yang sebenarnya sudah sering kita temui kan ini. Omega ini ya. Omega adalah kecepatan sudut ya. Ini saya salah nih. Ini kecepatan sudut ya. Kalau V itu kecepatan linear ya. Berarti ini. Loh, kok nggak jalan? Oh ya. Ya, ini kecepatan sudut. Insert special karakter Latin Greek ya, Greek. Greek itu Yunani ya, grup Yunani. Omega adalah kecepatan sudut. Ini kecepatan linear ya. Iya. F kecil itu frekuensi ya. Frekuensi adalah putaran per menit. Makanya sering digantikan dengan ini nih ya. N per 60. Baik. Ini contoh ini penerapan dari rumus-rumus yang tadi ya. Ada di modul fotokopi. Oke ya. Nanti kita bisa cari nih
dia terpelintir berapa derajat sih. Oke ya, ini lewat aja karena sudah ada. Nah, ini tadi yang kita sempat bahas ya, torsi di daerah plastis ya. Jadi grafik pembebanan itu ada yang lurus gini ya, ada lurus, terus ada yang melandai ya, atau ada yang berubah ekstrim ini, ya. Nah, gunanya apa? Gunanya kita mengantisipasi perubahan gaya ya, seperti pada pekan lalu siapa yang masuk ya. Itu daerah-daerah yang puncak ataupun perubahan dari plus ke minus ya, itu adalah daerah-daerah yang kritis ya. Kritis itu maksudnya rawan ya, rawan ya. Maka yang di daerah rawan itu harus kita perkuat itunya apa, profilnya ya. Penampangnya. Kayak ini saya comot-comot dari itu, dari modul yang tadi. Nah, di sini ada istilah lain ya, tegangan sisa ya. Apa itu tegangan sisa? Ada yang masih ingat tegangan apa itu tegangan sisa? Nilai akhir dari tegangan tidaklah nol, dia ada sisa ya. Ini sebenarnya ini ya agak ini nih imajiner ya. Imajiner maksudnya dibayangkan gitu ya. Jadi misalnya kita memukul sesuatu nih ya. Memukul sesuatu, maka yang di objek yang kita pukul itu kan dia mengalami gaya ini kan, gaya pukul ya. Nah, di objek tersebut mengalami ini semacam sisanya, sisa dari gaya yang tadi kita pukul itu. Nah, itu bayangkannya seperti itu kira-kira ya. Jadi masih ada sisa gayanya di situ ya, sisa gaya, sisa tegangannya ya di objek yang tadi kita pukul ya, atau kita bentur ya. Contoh lain misalnya kita nabrak sesuatu ya, atau membengkokkan sesuatu ya. Jadi Anda misalnya bengkokin plat atau bengkokin suatu batang ya. Iya, mungkin batang tersebut atau plat tersebut berhasil kita bengkokkan ya, kita tekuk. Namun ada semacam sisa perlawanan ya di dalam material tersebut ya. Itu yang disebut tegangan sisa ya. Tegangan sisa ini ya, punya potensi di jangka waktu yang lama itu akan bahaya ya. Makanya ada proses di heat treatment yaitu yang namanya stress relieving ya. Stress relieving ya. Jadi dia tujuannya untuk menghilangkan tegangan sisa ya. Biasanya dipanaskan tuh ya, dipanaskan materialnya yang tadi ya, yang kita pukul itu, yang kita bengkokkan ya, itu dipanaskan sampai kalau di logam tuh austenitik ya, suhu austenitik, suhu lunaknya lah gampangnya ya. Oke, kayaknya yang ini masih berkutat masalah yang tadi ya. Tegangan sisa tuh bahasa Inggrisnya residual stress ya. Residual stress.
Ini yang saya ini kok bahasa Inggris ya? Tadi ini tadi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ini? Ini bahasa Indonesia ya? Oh iya, ini bahasa Indonesia ini. Berarti bukunya lain lagi. Oh ya, buku terjemahan tuh kadang nggak enak ya. Ya ada enak enaknya ya, tergantung dari si penterjemah ya, kepakaran si penerjemah ya. Kalau si penerjemah itu wawasan tekniknya, wawasan teknik mesinnya luas ya, maka si penerjemah tersebut bisa menerjemahkan ke dalam istilah yang pas ya. Tapi kalau enggak, kita yang pusing tuh yang baca tuh ya. Ya apa sih maksudnya ya. Makanya penerjemah itu sangat penting ya. Oh ya, tadi saya kan mau menunjukkan bahwa istilah-istilah ini ya, istilah-istilah poros ya. Jadi kalau di bahasa Inggris itu ada istilah shaft ya, diterjemahkan poros juga kan. Terus ada rod apa nih? Oh, batang. Tie rod. Pernah dengar istilah tie rod? Oh, kadang semuanya diterjemahkan dengan batang nih ya, rod. Ada rod itu fungsinya nih, pokoknya bukan inilah, bukan batang ya. Saya malah lupa nih. Tahunya connecting root, Pak. Connecting rod, Iya, poros Pak. hubung ya. Connecting rod, batang hubung. Connecting rod apa nih? Dia bebannya apa? Iya, penggerak seher itu, Pak. Oh, yang itu. Yang menghubungkan crankshaft sama piston, Pak. Ya, piston. Batangnya. Nah, ini ilustrasi ya. Ilustrasi transmisi ini ya. Ya, di transmisi kan satu batang poros dalam satu shaft itu kan ada beberapa gear kan. Ukurannya beda-beda ya, untuk gigi 1, gigi sampai 6 apa ya. Gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Atau 1 sampai 4 lah yang simple. Atau yang simple lagi 1 sampai 3 ya. Nah, ini mewakili itu ya. Ya. Terus diapain sih ini kalau gini dapat data seperti ini? Dibikin diagram benda bebasnya ya, seperti yang lalu ya. Selalu kalau kita dapat kasus gaya dan torsi itu selalu dibuat yang pertama diagram benda bebas ya. Oh, ini enggak, ini ya, langkah-langkahnya enggak digambarkan. Oh iya, enggak ada ini. Coba di buku ada nggak? Ini kan gambar 3 dimensinya nih. Nanti kalau free body diagram itu gambar yang lebih simpel, gaya-gayanya aja. Nih ya, ini contoh lain.
kopling poros. Nah ini kan 3D-nya ya. Biasanya kalau diagram benda bebas dijadiin gini nih, jadiin 2D gini ya. Terus nanti kan ditaruh tarik ke bawah tuh ya. Nanti dapat diagram momen juga ya. Diagram besar mengecil ya, itu nanti ketahuan. Ntar ya saya lihat dulu ini macam-macam ya nih. Ini untuk melatih nyari ini aja, nyari puntiran dan pengaruhnya terhadap bermacam-macam profil ya. Coba kita lihat yang versi satu lagi. Ini buku ini ya, satuannya ada yang Amerika, ada yang nah ini ya, ini kan mirip nih. Ini watt ya, watt, kilowatt. Nah ini ya, sebenarnya sih seperti ini ya, kalau di di benda yang sesungguhnya ya misalnya. Tapi nanti terus kita buatkan diagram benda bebasnya ya. Ya ini sebenarnya udah mewakili lah ini ya, mewakili benda bebas ya. Nah kalau udah seperti ini nanti kita pandang ya, kita pandang dari satu sisi ya, satu sisi aja, misalnya kalau kasus ini berarti dari depan ya, depan. Jadi nanti dapatnya pandangan samping seperti ini aja nih ya. Cuma kita udah punya data ya, di B itu berapa, di A itu berapa ya, termasuk jarak-jaraknya nih. Jarak-jarak ini menjadi kunci ya. Ya. Nah ini contoh pertanyaan-pertanyaan. Kalau udah lihat slide tadi ya, nyimak slide tadi mestinya bisa nih. Bila 100 daya kuda dipindahkan oleh masing-masing dua buah poros terpisah. Satu berputar pada 200 rpm, yang lainnya pada 300 rpm. Poros yang manakah mempunyai diameter terbesar? P, T, N, omega, pakai yang rumus tadi tuh, rumus konvensional. Rumusnya sebenarnya itu aja sih. Yang mana tadi? Yang nih kan, bisa dicari dari sini. Torsi nanti dapat ditanyanya kan diameter ya. Yang 200 berarti ya Pak? Lebih besar mana?
Yang 200 ya Pak. Power yang dipindahkan sama, tapi yang satu putarannya lebih tinggi. Lebih tinggi. Berarti kan diameternya lebih kecil. Nah, tapi mesti Kan di pertanyaan itu kan nggak suruh ketemu angka gitu kan Pak. ya, cuma ini aja. Berarti kan kalau poros manakah yang mempunyai diameter terbesar? Berarti kan kalau dia putarannya lambat berarti karena porosnya gede gitu kan Pak. Ini kan kalau di ini kan bandingin ini aja kan ya sebenarnya, bandingin ini kan P-nya sama, ini ganti ya, ini masukkan ke sini nih, omeganya ganti, masukkan ke sini, n-nya beda kan, P-nya sama, n-nya beda. Nah, T-nya nih, T-nya dia harus lebih, kalau ini besar, ini kecil ya. Kalau ini besar, ini kecil. Semakin besar putaran, torsi yang mampu dipindahkan makin kecil, ya kan? Betul nggak? Torsi kalau dibanding ke diameter kan berarti lebih kecil ya, kecil. Betul nggak? Yang 200 berarti ya, yang torsinya besar. Pada perancangan poros dan pasap, berapa persen karbon pentil harus ditambah? Ini ya faktor keamanan nih. Ya. Enaknya ini nih buat di latihan nih. Ini deh buat latihan ya. Baik, mungkin sampai sini dulu bahasan tentang torsi. Ada yang mau ditanyakan? Ini Anda udah pada mulai libur apa masih masuk di tempat kerjanya? Masih masuk, Pak. Masuk Pak. Masuk. Masih masuk Pak. Libur min 2 Hamin 2. Hamin 2. Hamin 2-nya pakai yang pemerintah apa yang itu? Dari perusahaan. Kita kan jadinya ini ya, kalendernya kan geser jadinya ya. Nggak sesuai kalender yang udah dicetak loh. Tanggal satunya kan di kalender tanggal hari Sabtu ya. Kemarin kita puasa hari, kalau pemerintah hari Minggu. Bentar, ini saya terus terang nih masih bingung nih attendance nih ya. Ini saya isinya gimana? Coba kita cek sama-sama ya. Attendance. Oh, Anda belum ini ya? Belum klik? Apa perlu ngeklik apa enggak sih? Nggak bisa ngisi Pak kalau kayak gitu Pak. Nggak bisa.
20 sampai 22 juga. Oh gini ya. Ini tanggal. Loh, ini kok saya tulis. Oh, dia ngunci ya, ngunci ke jadwal dia nih. Tadi saya padahal ngintinya 20.00 nih, 20.30. Dia Iya, maju sendiri, iya Pak, tapi ada maju di sendiri ya. pemberitahuannya ada 20.40 Pak. Ya saya Tapi kalau untuk di situ dari sistem kayaknya sistemnya balik ke sistem ya. Ini kalau masuk P apa A nih? Ini bahasa Inggris, present ya berarti ya. Present. Tulis aja sini. Present. Ketidakhadiran. Presence. Berarti P ya. Kalau hadir P berarti nih. Ya. P. Tri Ahmad Akbar. hadir Pak. Hanafi ya, Hanafi. Hadir Pak. Punjung. Nathan ya. Hadir Pak. Ronaldo. Ronaldo gak ada. Ridwan. Rio. Ini kalau saya biarin ini enggak. Nah, gitu. Baik, coba yang lainnya ya. Saya terus terang saya kan jarang ngajar e-learning nih. Saya kurang paham gini-ginian nih. Coba nih absen pertama nih. Oh, ini udah di absen nih. 1 April. Tanggal 4, tanggal 11, tanggal 14, tanggal 25 sini udah. Tanggal 1 April tuh yang mana? Loh. Satu April. 1 April nggak ada? Kalau kata staff itu sih ini jangan diotak-atik Pak gitu. Tapi cuma saya juga bingung nih. Kalau nggak di entry manual dia nggak muncul. 1 April tuh kapan? Tapi di matematika itu Pak, di absen. Di absen biasa? Iya Pak. Oh gitu. Satu April tuh ini ya, 1 April. Materinya ini. Ini saya nambah materi ini ya tadi ya. Slide Theory of Machine nih. Yang tanggal 1 April. Ini Anda respon nggak nih? Udah ya.
Ya ini belum di entry berarti ini. Ini mesti pakai dua browser. Satu ngelihat absen, yang satu ngelihat ininya. Ya, jadi agak mumet juga sih dosennya. Udah sekarang panggil aja deh. Tapi kok nggak ada ininya ya? Nggak ada tanggalnya di sini. Tanggal 22. Nih. Loh. 17. Data gagal dirubah. Oh, nggak bisa diapa-apain nih mas. Saya bingungnya gini. Coba yang itu dulu nanti. I don't know. Apa ini dulu ya? Ya, saya belum tahu yang gini-ginian. Nanti mungkin kalau setelah ini muncul, biasanya satu pekan sih. Satu pekan baru muncul. Baik, yang saya attendance-nya aja ya, yang hari ini ya. Attendance yang di e-learning aja. Tadi udah ya. Iya, udah ya. Baik, cukup malam ini. Ada yang mau disampaikan? Kalau nggak ada, kita akhiri saja. Mohon maaf bila ada kekurangan. Pekan depan sudah libur, berarti habis lebaran ya kita ketemu. Baik, Baik, Pak. kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Salam. Ya, pamit, Pak. Udah, monggo.